Kopi Antiks Inspire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kopi Antik Inspire kembali berjumpa bersama saya Abah Asgun di Sarkim Nakula Jayapura. Kembali saya ingin berdialektika, berdiskusi dengan Baraya Kopi Antik Inspire tentang topik bahasan yang insya Allah sangat bermanfaat, bermakna dan juga menginspirasi, terutama dalam rangka membangun konstruksi cara berpikir kita agar lebih baik lagi, lebih konstruktif lagi, dan juga lebih menatap ke depan. Dalam kesempatan ini saya ingin berbagi keilmuan terkait dengan falsafah hidup seorang muslim. Karena tadi pagi kebetulan ada jamaah yang menelepon kepada saya minta nasihat berkaitan dengan kondisi dirinya yang hari ini ternyata penuh dengan kegelisahan, penuh dengan kebingungan dan lain-lain sebagainya. Padahal ternyata kalau dilihat dari sisi anugerah materi yang diberikan itu sangat luar biasa, bahkan tidak berbatas. Kalau orang bilang duitnya mungkin tidak berseri, tapi ternyata itu tidak membuat yang bersangkutan, yang bertanya ini merasa nyaman, merasa nikmat, merasa menikmati hidup dan kehidupan ini. Bahkan kemudian sering terjadi kegelisahan dan lain-lain sebagainya. Dan tentu kalau kita coba gali berkaitan dengan konsep hidup seorang muslim, kalau kita coba tanya pada diri kita masing-masing, tentu kita ingin mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Ini esensi dari doa sapu jagat yang sering kita ucapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengatakan, sering berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Inginnya cita-cita kita itu adalah di dunia ini mendapatkan kebahagiaan, di akhirat juga mendapatkan kebahagiaan, bahkan kita bisa dijauhkan dari panasnya api neraka. Tapi ternyata untuk mencapai apa yang dicita-citakan tersebut banyak orang yang gagal. Nah, kalau kita coba perhatikan berkaitan dengan penjelasan ayat-ayat Al-Quran, misalnya salah satunya ketika Allah Subhanahu wa taala menyeru pada umat Islam, hal adulukum ala tijaratin tungjikum min azabin alim. Ketika Allah menawarkan kepada kita, apakah ingin ditunjukkan kepada jalan yang lurus, jalan yang menjauhkan kita dari api neraka, jalan yang bisa membawa kita kepada kebahagiaan. Salah satu yang paling terpenting adalah kita kembali kepada konsepsi kebenaran dari nilai-nilai ajaran Islam. Nah, kalau kita coba telusuri berkaitan dengan bagaimana falsafah kehidupan Rasulullah yang kemudian dicontoh oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan lain sebagainya, ada yang sering kita lupakan berkaitan dengan konsepsi hidup dan kehidupan kita. Bahwa ternyata yang disebut dengan hidup itu perlu yang disebut dengan tujuan. Bisa jadi kebimbangan kita hari ini, kegelisahan hari ini, padahal orang melihat, orang memandang, mempersepsikan kita adalah di sisi materi sangat luar biasa, bisa jadi karena kita belum tahu atau belum memastikan tujuan hidup yang sesungguhnya. Sehingga kemudian karena nggak punya tujuan hidup yang sesungguhnya, akhirnya kemudian kita merasa tersesat di dalam. Kita tidak merasa, orang Sunda bilang, teu parah ruguh ketika kita melakukan perjalanan dalam kehidupan dunia ini. Nah, kalau kita coba kembalikan kepada janji kita, sumpah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika kita melaksanakan sholat, berkaitan dengan tujuan hidup sesungguhnya sudah jelas. Ketika kita bersumpah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin, sesungguhnya itu adalah tujuan hidup seorang muslim. Bahwa semata-mata tujuan hidup itu harusnya
idealnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah karena Allah Subhanahu wa taala, kalau lillahi rabbil alamin, maka sesungguhnya hidup ini tidak akan ada yang disebut dengan kelelahan. Orang bilang, kenapa lelah? Karena kita tidak lillah di dalam menjalankan hidup dan kehidupan ini. Ini yang sering kita lupakan. Bahwa ternyata tujuan hidup seorang mukmin tiada lain adalah dia semata-mata bertujuan hidup itu untuk karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seandainya dia sudah menetapkan diri, mempancegkan diri hidupnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian di dalam ayat yang lain turunannya adalah dia akan tahu tugas hidupnya. Kalau sudah karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan paham tugas hidupnya itu apa. Dalam Al-Qur'an disebutkan salah satunya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau sudah karena Allah Subhanahu wa taala, konsepsi tugas hidupnya dia jelas. Dia semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dia jalani hari ini, profesi apapun yang dia lakukan hari ini, semata-mata hidup itu harus diniatkan sebagai ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam konsepsi sahabat Ali bin Abi Thalib, hayatuna kulluha ibadatun. Hidup kita itu harusnya dari mulai kita dilahirkan sampai kemudian kita meninggal dunia, dari mulai kita bangun tidur sampai kemudian tidur lagi, harusnya kita konsepsi sebagai bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi turunannya begitu sangat jelas. Kalau karena Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita lakukan di dunia itu jelas harus dikaitkan dengan konsepsi ibadah. Kalau sudah dikaitkan dengan konsepsi ibadah, turunannya juga akan jelas bahwa ternyata kita umat Islam, terutama manusia, kita umat Islam, ternyata peranan hidupnya juga begitu sangat jelas. Apa? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita ini adalah sebagai khalifah. Kita ini adalah sebagai wakil kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Sudah menjadi kalau sudah jadi wakil kebaikan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan memalukan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun profesi kita, jadi apapun kita hari ini, apapun peranan kita, kita akan menganggap kita adalah wakil Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah menjadi wakil Allah Subhanahu wa taala, maka kerja apapun akan menjadi hal yang sangat luar biasa. Hari ini kita menjadi seorang dosen, tujuannya harus jelas tetapkan karena Allah. Kalau sudah karena Allah Subhanahu wa taala, jadi niatnya itu ibadah kita. Kalau sudah jadi ibadah, ujung-ujungnya ada peranan itu jelas. Kita sebagai wakil kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian kita akan mengerjakan apapun profesi kita sebagai dosen, khairun nas anfa'uhum linnas. Konteksnya adalah berbuat yang terbaik dan sebaik mungkin. Inilah konsepsi seseorang kalau sudah hidupnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia jadi seorang pedagang, lillah, dia berdagang karena Allah Subhanahu wa taala. Laku atau tidak laku, ada yang beli ataupun tidak ada yang beli, dia tidak akan mengeluh, dia tidak akan lelah karena ada keyakinan dalam dirinya. Skenario Allah Subhanahu wa taala itu jelas. Sehingga kemudian dia tidak lelah. Kenapa? Karena lillah. Kalau sudah karena Allah Subhanahu wa taala, dia sudah niatkan, saya dagang ini adalah untuk ibadah, semata-mata untuk ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pengabdian Allah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan peranan juga saya sebagai wakil kebaikan. Kalau sudah menjadi wakil Allah Subhanahu wa taala dalam bidang kebaikan, maka dia tidak akan mengurangi timbangan. Dia tidak akan merugikan pedagang. Dia akan sebaik mungkin menjadi seorang pedagang yang baik, yang bisa membuat antarodin. Seseorang yang membeli itu menjadi sangat ridho, senang, dan kemudian ditindaklanjuti menjadi sebuah kebaikan yang lebih besar lagi. Kalau seorang pedagang yang baik, tidak ada kata lelah karena dia kerja karena Allah Subhanahu wa taala, sebaik mungkin dia akan menjadi seorang pedagang yang baik. Kalau seandainya dia menjadi seorang PNS, tidak ada yang disebut dengan kata lillah, kata lelah. Semata-mata lillah karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga niatnya adalah ibadah. Sehingga ketika dia jadi apapun, apakah mau bawahan atau yang paling top leader, yang paling atas, dia akan bekerja sebaik mungkin karena dia merasa
dirinya adalah wakil kebaikan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, dia akan menjauhi sifat koruptif. Apakah korupsi waktu ataupun korupsi dana-dana APBD dan lain-lain sebagainya. Ini satu hal yang sangat bersangkut paut antara tujuan hidup dengan peranan hidup kita. Kenapa hari ini banyak orang yang korupsi? Baik korupsi waktu, harusnya masuk misalnya PNS itu jam 8 atau jam setengah 8, dia datang jam 9. Pulang harusnya jam 4 atau jam 5, dia pulang sebelum itu. Itu yang disebut dengan korupsi. Kenapa ada korupsi waktu? Karena dia tidak merasa sebagai wakil kebaikan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak merasa itu bagian dari nilai ibadah, dan satu hal yang paling terpenting adalah dia tidak menetapkan menjadi PNS itu bagian dari tujuan hidup karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita coba renungkan lebih dalam, refleksikan lebih dalam, satu hal yang harus kita tetapkan dalam diri kita itu tiada lain adalah tujuan hidup kita itu harus benar-benar jelas karena Allah Subhanahu wa taala, lillahi rabbil alamin, sehingga turunannya adalah kita ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pengabdian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ujungnya kita akan merasa menjadi wakil khalifah fil ardi, wakil kebaikan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Ini kata kunci yang paling terpenting ketika kita ingin mendapatkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Insya Allah kebahagiaan itu bukan hanya akan datang kepada kita, menghampiri kita di akhirat, tapi di dunia pun itu akan mendapatkan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Sehingga kemudian kesenangan walaupun nggak punya uang, kemudian juga kenikmatan walaupun dagang katakanlah merugi dan lain sebagainya, bagi dia itu adalah bagian dari sebuah proses hidup. Dan itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahkan di dalam salah satu hadis Rasulullah disebutkan, Rasulullah sangat memuji salah satu karakter yang dimiliki oleh seorang mukmin. Kenapa? Kata Rasulullah, aku ini angkat jempol pada kepribadian seorang mukmin. Kenapa? Inna amrohu lahu khair. Karena seorang mukmin itu ternyata usnuzonnya itu luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam persepsi dia, kacamata dia, paradigma dia ketika melihat apapun selalu dengan kerangka prasangka yang positif. Prasangka yang positive thinking. Sehingga kemudian ketika ma'asoba, ketika yang ditimpakannya adalah ternyata hal-hal yang tidak mengenakan, kekurangan, tidak laku kalau dia dagang dan lain sebagainya, naik pangkat tidak naik dan seterusnya, dia akan mengembangkan sifat sabar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Ini bagian ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika yang menimpanya adalah ternyata kenikmatan, dagang selalu laku, gaji selalu naik, pangkat jabatan selalu terus-menerus naik padahal orang lain tidak dan lain sebagainya, dia lantas tidak takabur, dia tidak sombong, bahkan yang dikembangkan adalah syakaro, dia bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna amrohu lahu khair, kata Rasulullah. Setiap apapun yang menimpa dirinya, urusannya selalu dikerangkai dengan prasangka yang positif pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sesungguhnya terapi yang paling terpenting ketika kita ingin mendapatkan kenikmatan dunia dan juga kenikmatan akhirat. Ini barangkali sebagai bahan refleksi bersama, begitu pentingnya yang namanya kita menetapkan tujuan hidup yang jelas, biar kita paham tugas hidup kita dan biar kita paham peranan hidup kita di dunia ini. Demikian, semoga bermakna, bermanfaat dan juga menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati pun jadi merinding, urat saraf jadi pening, menahan diri agar standing.